Di video kali ini kita bakalan ngelakuin persiapan-persiapan aja yang harus dilakukan sebelum road trip mudik nih. Karena rutenya nanti bakalan jaraknya itu 1.200 km dari Denpasar Bali ke Bandung. Nah, apa aja yang perlu dipersiapin sebelum kita mudik, oke? Jadi pertama-tama gue mau ganti oli mobil ini dulu, sama mau spuring kaki-kaki dan ngecek kaki-kaki apakah mobil ini layak berangkat atau tidak, karena perjalanan cukup panjang banget nih guys. Ini untuk ban depan kelihatannya masih aman ya, masih cukup tebal, dan ban belakang. Dan gue juga udah pasang dashcam nih guys, buat nemenin perjalanan selama mudik. Jadi selain harus servis, oli, dan cek kaki-kaki kalau sebelum mudik, yang penting tuh pasang dashcam. Nah nih gue udah pasang dashcam ya, buat perjalanan makin aman nih, supaya kita bisa tetap mantau kondisi jalanan melalui kamera depan. Karena ini dashcamnya juga oke ya, dia ada 3 kamera depan, kamera kabin, sama kamera belakang. Kabin ini dalam buat ngelihat muka kita. Ini udah mau sampai ke tempat spuringnya, sekalian kita bakal ganti oli. Karena kalau udah mepet-mepet mau lebaran, bengkel resmi itu ngantri banget, dan harus apa sih namanya, kalau kita tuh harus booking harus dari jauh-jauh hari, sedangkan nggak bisa ini mendadak ya. Oke, ini sudah sampai kita di bengkelnya nih guys. Ngantri nggak kira-kira? Tuh di sini emang spesialis balancing dan spuring guys. Ini udah sampai ke bengkelnya ya. Tapi parkir di mana ya kita? Oke, minggir dulu di sini. Juga banyak yang servis kaki-kaki tuh, ngecek kaki-kaki. Lagi diurut, dipijet. Oke, ini dia, kita udah sampai ke bengkelnya, namanya Setiawan Spuring guys. Dan ini mobil lagi banyak yang dikerjain ya. Ini lagi cek kaki-kaki kayaknya nih. Cek kaki-kaki, dibuka semua tuh bannya, roda-rodanya dilepas. Dan dia juga jual ban nih, bannya juga lumayan banyak banget ya. Pilihan bannya ada dari Dunlop, terusnya ada Bridgestone. Dan alat-alatnya yang pasti super proper banget ini alatnya. Buat spuringnya tuh kalian bisa lihat. Nanti kita bakal spuring mobil ini. Kaki-kakinya kira-kira ada yang bermasalah atau enggak. Dia nih untuk tempat tunggunya guys. Ruang tunggunya bersih dan adem. Kecas lengkap ya fasilitasnya. Terusnya ada kopi yang mau ngopi. Mau ngopi kamu? Enggak. Lagi puasa. Ini ada dispenser juga. Ini olinya juga banyak banget nih oli. Ini mulai dari Mobil Delvac ya kan. Mobil Super, Shell Helix. Banyak banget varian. Ini ada mobil Delvac nih, 5W40. Harganya 195.000. Engine flashnya juga ini produk-produk premium yang ada di Setiawan Spuring nih. IG-nya tuh Setiawan Spuring. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Reni. Mbak Reni, saya Randy. Gimana nih Mbak? Jogja, nama kakak dan data kakak sudah terinduk secara sistem, dan semua Setiawan langsung tinggal klik aja, sebutkan nama atau mungkin plat nomornya, langsung klik. Oh, jadi semua cabang udah ada data-data saya nanti ya? Oke. Misal ada bunyi itu nanti masuknya di NORS bunyi, terus misal ada problem getar nanti kita problemnya getar kita tinggal pencet, dan itu untuk di keluhan ya, karena keluhannya kakak setir miring, ke kiri itu handling, jadi kemudi masuknya. Nah, terus kalau kadang ada yang abu-abu, saya nggak tahu mbak, pokoknya saya bikin spuring, nah, kita masukkan di order karena abu-abu ya, kita juga belum bisa memastikan karena belum kita cek dan yang lain-lain. Tempat kita nanti awalnya tetap kita bantu test drive dulu, karena biasanya keluhan dari konsumen dan apa yang kita dapatkan saat kita test drive nanti pasti berbeda. Luka-luka berat-berat kanan kiri kita centangin semuanya. Terus untuk pelumas dan yang lain-lain kita juga cek secara keseluruhan. Ban velg nanti
secara keseluruhan misal ada problem kita silang, kalau baik-baik aja kita oke, dan keterangannya pasti ada nanti di sebelah. Nah ini dia, sekarang giliran Sirionnya mau dinaikin nih. Wih cakep banget ya, ini liftnya aja bener-bener ada 1, 2, 3, 4 dan proper semua. Jadi buat spuringnya bener-bener spesial spuring gitu ini tuh guys, mantep. Kita cek nih kaki-kaki understeel, soalnya nih setirnya dia miring ke kiri dia. Nah ini sebelum dikerjain wajib banget buat di test drive mobilnya, jadi ntar tahu keluhannya apa aja. Setelah nanti udah di spuring, sudah di balancing dan di setel lain-lainnya, di test drive lagi buat kedua kalinya finishingnya. Apakah mobil ini udah lebih enak dan lebih nyaman digunakan daripada sebelum dibenerin dan diperbaiki. Ini dia. Ini kita test drive awal dulu ya Mas ya. Oke. Kita cari temuannya di mobil ini sebelum spuring. Jadi 2 kali test drive-nya Mas ya? 2 kali sebelum sama sesudah pengerjaan spuring. Oke. Ini setirnya dia agak miring ke kiri sih Mas. Nah itu temuannya untuk memastikan menyinkronkan keluhan customer sama aktualnya kendaraan. Soalnya temuannya Mas, customer tuh ada ngomong mesinnya miring kanan, ternyata aktualnya miring kiri banyak. Nah kayak gitu. penyetelan spuringnya bisa jadi dari mobilnya yang kena lubang atau kena jalan yang tidak rata. Tapi kalau Masnya ngerasa aman-aman aja, nggak yang terlalu nabrak lubang yang menghantam parah, ya jadi tadi analisanya dari penyetelan awal dari bengkel sebelumnya kurang sempurna gitu ya, kurang detail. Ya. Lagi dikatasin dulu, dinaikin ya, pakai lift spuring, mau dicek understeelnya nih guys. Kira-kira ada problem apa enggak di bagian kaki. Karena kan Sirion gue ini udah 3,5 tahun umurnya dan kilometernya udah di 43.000, makanya wajib banget nih untuk dicek bagian kaki karena udah beberapa kali ganti velg. Ini velg ketiga. Yang pertama kan yang putih, terusnya pakai RPF1, sama sekarang pakai Yaris. Cuman kayaknya nanti mau diganti lagi nih velgnya nih guys. Kasih rekomendasi velg. Dan alat-alat yang digunakannya bener-bener proper banget, gila. Tuh, semuanya bagus, nggak ada yang karatan dah, alat-alatnya nggak ada yang karatan. Ini lagi dicek apanya Mas? Dari roda hingga papan kadarnya cek semua, apakah kondisinya masih baik apa ada yang kocak. Oh gitu, oke. Itu biar tahu bannya benjol apa enggak, diusap-usap gitu Mas. Oh. Tapi bannya itu masih tebal apa harus ganti Mas? Ini banyak sih masih tebal hitungannya Mas. Oh gitu. Ya ini namanya TWI, batas maksimalnya tipis ban. Nah ini. Oh. Kalau ini sudah di batasnya harus ganti. Oh. Ini sih masih aman hitungannya. Kondisinya juga udah rata gini. Nah ini juga udah sobek. Saran saya ini ganti. Oh. Tahunnya juga udah tua, ini 2015. Oh iya. Wah, udah 10 tahun ya? Ya, hampir 10 tahunan. Ini juga udah sobek-sobek rata. Iya ya, soalnya ini saya beli yang ini velgnya bekas dapat ban Mas. Iya. Oh, udah harus ganti juga ya? Saran saya ganti. Wah, velgnya peyang, bannya retak. Ya, Harus tahunnya juga udah tua. ganti satu set. Ya. Nah, ini dia udah pergantian oli sekarang, yang tadi udah dicek understeelnya di bawahnya. Ternyata ada satu ban sebelah kanan belakang yang retak. Olinya bener-bener udah kayak minyak buat goreng lalapan guys. Olinya pakai mobil super. Ini dia nih untuk olinya 10W40. Kita ganti dulu biar enak tarikannya. Power Pinion ini udah mulai bocah, nanti
bagian dari rangka rekstir. Jadi untuk rekstir itu kan ada beberapa gerak-gerakan yang penyangga itu. Nah untuk rek pinion ini kalau semisal udah tumpul dia bikin bunyi kotak-kotak. Dia nggak bahaya, nggak bikin setir miring kanan kiri, tapi bikin bunyi aja. Oke, jadi ini lagi proses spuring. Jadi lagi di spuring nih untuk roda-rodanya. Ini lagi spuring mas ya? Ya. Oke. Roda depan, kiri, belakang. Tadi ada bermasalah di rek apa tadi ya? Rek pinion. Itu rek setirnya. Kok bisa ya? Kan mobilnya baru. Spuring. Nih harus ganti ban sama velg. Cuman nanti kita cari brand. Ayo, siapa yang mau velg atau ban masuk boleh. Biar ntar kita spuring lagi di Setiawan Spuring. Ini dia spuring 3D. Alat-alat yang digunain tuh lihat. Emang sesuai standarisasinya tuh pole gitu guys. Karena setirnya miring ke kiri nih. Jadi itu ada tandanya tuh. Jadi bahan pikiran nih. Oke guys, jadi ini udah selesai. Tadi kita ganti oli, terusnya cek understeer dan spuring 3D, semuanya udah aman. Tapi ada satu hal lagi yang kurang, harus di test drive dulu after penyetelan kaki-kakinya, penyetelan spuringnya, dan ganti oli. Apakah mobil ini udah berubah dari sebelumnya rasa berkendaranya nih guys. Nanti gue bakal tunjukin apa aja part-part yang udah kena di 43.000 ini Sirion ya, selama 3,5 tahun pakai mobil ini. Derajat 5, yang sebelah kanan minus 0 derajat 2. Untuk data ini terlalu kecil untuk masuk spek minimal maupun maksimal, sehingga bentuk bannya keluar. Nah kalau untuk data terlalu kecil ini nanti berefek banyak makan dalam seiring berjalannya waktu. Ini setelah kita setel di 0 derajat 0 menit, setirnya udah lurus, sebenarnya udah enak, garansi 2 minggu. Bentuk bannya pun udah seperti ini. Makasih, akhirnya udah beres guys. Nih mobilnya udah di test drive juga, aman dan gak ada kendala. Ya kendalanya tipis-tipis lah, nanti gue bakalan bahas di mobil ya. Ini agak berisik. Oke mas, pamit dulu mas, makasih banyak mas ya. Sama-sama. Mari mas. Ya. Oke. Jadi guys, menurut buku tadi udah di ini ya, menurut apa namanya? Apa sih ini namanya? Bukunya lah. Vehicle Alignment Report. Nah, menurut reportnya tadi ini tuh-nya nih lebih minus 0,05 derajat gitulah ya. Pokoknya udah dilurusin, finalnya jadi 0,000. Oke, itu aman. Dan gongnya ternyata di Sirion gue ini yang udah gue pakai 43.000 km ada mengalami beberapa catatan yang penting ya. Pertama, ban bagian belakang sebelah kanan udah harus diganti, padahal ban depannya udah bagus. Dan velg belakang yang sebelah kanan juga peang. Oke, jadi ini catatan nih buat ganti velg sama ganti ban. Untuk di sistem kemudi, rek pinion ini jadi kayak gear yang ada di dekat rek setir itu udah aus dan dia kocak dikit, tapi ini nggak jadi big problem ya, masalah yang nggak usah terlalu dipikirin karena namanya gear, seiring pemakaian berjalan waktu kan dia bakalan aus. Nah namanya itu rek pinion. Coba guys, kalian tahu nggak? Terusnya di sini support shocknya juga udah lemah, tapi belum harus diganti banget sih. Udah sisanya itu doang. Tapi tadi yang bikin kaget rek setir pinion itu apa, ternyata ya wajar kayak gitu karena kan pemakaian, tapi bukan rek setirnya yang rusak kayak gitu guys. Oke, saatnya kita balik dan cobain nih setirnya udah lurus apa belum. Tadi udah sempet gue test drive sih after penyetelan tadi sama masnya juga.
Oke, ini untuk setirnya. Nanti pas lurusan kita cek ya. Tapi dia udah nggak ngebuang ke kiri sih, tuh guys. Tadinya tuh kalau dilepas nyiri terus. Kalau pegang tangan kanan, pegel tangan kanannya. Sekarang udah normal sih ini. Nih, pas lurusan kita coba ya, setirnya udah lurus apa belum. Oke, ini udah lihat ya kalian ya, udah lurus ya setirnya ya, tuh. Udah nggak banting ke kiri, udah nggak miring ke kiri. Udah aman. Mobil juga tarikannya lebih halus ya, karena tadi udah ganti oli. Dan oli yang lamanya tuh benar-benar udah kayak minyak buat goreng ayam lalapan guys. Ini udah aman, nggak ada kendala lagi. Next, persiapan lainnya setelah kita ganti oli, spuring, pasang dashcam, kita akan ganti ban sama velg guys. Oke. Jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.